Statistik Timnas Indonesia versus Uzbekistan U23 di Piala Asia U23 2024. Ya, ajang Piala Asia U23 telah memasuki babak semifinal. Timnas Indonesia U23 dihadapkan dengan lawan yang berat, yaitu Uzbekistan. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan yang sengit dan memperebutkan tiket ke final. Statistik kedua tim pun menunjukkan gambaran yang sangat menarik. Uzbekistan sendiri tampil lebih dominan dalam beberapa aspek, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan agresivitas di depan gawang. Mereka pun telah mencetak 12 gol dan 29 tembakan tepat sasaran. Catatan itu pun merupakan jumlah terbanyak di Piala Asia U23. Sedangkan Timnas Indonesia sendiri hanya memiliki 7 gol dan 16 peluang tepat sasaran. Keganasan Uzbekistan di depan gawang juga dibuktikan dengan torehan 78 tembakan terbanyak, jauh melebihi 59 tembakan yang dilepaskan Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas Indonesia memiliki catatan sebagai tim dengan pelanggaran terbanyak 64 di turnamen ini. Sedangkan Uzbekistan menyusul dengan berada di urutan kedua dengan total 55 pelanggaran. Meski statistik tidak selalu menentukan hasil akhir, Uzbekistan jelas diunggulkan dalam laga ini. Namun Garuda Muda pantang menyerah dan kegigihan mereka telah terbukti di sepanjang turnamen. Pelatih Timnas Jepang, taktik Timnas Indonesia jenius. Go Oiwa yang kini menangani Jepang U23 mengaku terheran-heran melihat Timnas Indonesia bisa menumbangkan Korea Selatan. Menurutnya, Jepang saja pernah dikalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 dan Timnas Indonesia justru dengan mudahnya menang dari Korsel. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menuai sorotan publik dunia usai melangkah ke semifinal Piala Asia U23 dengan cara yang heroik, yakni menyingkirkan tim jagoan yaitu Korea Selatan. Padahal pasukan Sinteyong awalnya sempat tidak diunggulkan bahkan sebelum turnamen Piala Asia U23 mulai bergulir pada bulan ini. Kemenangan Timnas Indonesia atas Korea Selatan membuat kontestan Piala Asia lainnya tidak menyangka, tak terkecuali dari pelatih Jepang, Go Oiwa. Tim muda Indonesia merupakan kejutan di turnamen ini. Saya sendiri bahkan tak mengira kalau Indonesia bisa menang dari Korea, tim yang mengalahkan kami di babak penyisihan, kata Go Oiwa. Di sisi lain, pelatih 51 tahun itu juga memuji kecerdikan Sinteyong dalam meramu formasi Timnas Indonesia U23 hingga bisa mengalahkan Korea Selatan. Dengan formasi dasar 3-4-3, mereka bisa bergerak bebas dan membangun serangan yang solid. Dan kemudian taktik ini berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang dan itu jenius sekali. Puji Go Oiwa kepada Sinteyong. Belum pernah ada juara beruntun di Piala Asia U23. Ada satu statistik menarik yang mungkin mendukung Timnas Indonesia U23 untuk menjuarai Piala Asia U23 2024. Faktanya, belum pernah ada negara yang bisa menjadi juara beruntun di turnamen tersebut. Timnas Indonesia sendiri berpeluang mencetak sejarah lagi pada Piala Asia U23. Anak asuh Sinteyong itu telah melaju hingga semifinal dan butuh 2 kemenangan lagi untuk menjadi juara. Piala Asia U23 baru digelar kali pertama pada 2013 yang lalu. Dan menariknya, setiap edisi selalu melahirkan juara baru alias tidak ada kontestan yang pernah menjuarainya secara beruntun. Timnas Indonesia U23 di sisi lain, baru pertama mengikuti Piala Asia U23 dan pada edisi 2024 ini. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sukses menembus semifinal. Itu artinya Garuda Muda sudah sangat tampil di luar perkiraan sebelumnya. Sepanjang Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia mengalahkan tim-tim kuat seperti Yordania, Australia, bahkan Korea Selatan. Komang Teguh CS hanya sekali kalah, itu pun secara kontroversial dari tuan rumah Qatar.
Uzbekistan akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 pada semifinal Piala Asia U23 nanti. Karena mereka bukanlah lawan yang mudah, karena tercatat belum sekalipun menelan kekalahan dan nirbobol sejak fase grup. 3 dari 4 semifinalis Piala Asia U23 sudah pernah keluar sebagai juara. Mereka sendiri adalah Irak, Jepang, dan juga Uzbekistan. Apakah gelar juara kedua untuk Uzbekistan, Irak, atau Jepang? Atau justru malah untuk timnas Indonesia yang menjadi juara? Kualitas timnas Indonesia U23 sampai dapat pengakuan Park Ji-sung. Gaya bermain timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 memang terus mencuri perhatian. Terbaru, legenda Korea Selatan Park Ji-sung pun menyanyikan pujian untuk penampilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Timnas Indonesia U23 seperti diketahui dipimpin oleh Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan. Park Ji-sung menilai Garuda Muda mengalami perkembangan pesat. Bukan cuma kategori usia, penampilan merah putih di level senior juga membuat Park Ji-sung terkesima. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di timnas Indonesia, terutama dengan pemain baru dan banyak tersebar di Eropa, kata Park Ji-sung seperti dinukil dari KBS News. Secara spesifik, Park Ji-sung melihat Shin Tae-yong melakukan tugas baik dengan menyiapkan pemain muda untuk masa depan timnas Indonesia. Saya rasa Shin Tae-yong telah melakukan tugasnya dengan baik, yakni menyiapkan pemain muda dengan kualitas yang baik pula. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan kerja keras dan juga profesional. Dan Indonesia saat ini sudah berjalan di arah yang benar di bawah pelatih Shin Tae-yong, ujarnya. Saat ini timnas Indonesia U23 diperkuat oleh pemain-pemain yang sebelumnya juga mentas di Piala Asia 2023. Hasilnya, tiket semifinal Piala Asia U23 2024 sudah dalam genggaman. Di tempat terpisah, Paul Williams seakan sepakat dengan komentar Park Ji-sung yang mengatakan timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong punya gaya menyerang yang langka. Saya sangat senang melihat timnas Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara bermain mereka, tuturnya. Viral pelarangan nobar timnas Indonesia oleh MNC. Viral pelarangan nonton bareng atau nobar timnas Indonesia. Warganet mengusulkan hak siar dari MNC dialihkan ke TVRI.